membawakan sebuah tema, orang tuamu, surgamu atau nerakamu. Maka sebelum kajian dimulai, yang pertama diharapkan kepada para jamaah untuk mengikhlaskan niat. Karena menuntut ilmu ibadah maka dibutuhkan yang namanya niat yang ikhlas. Yang kedua, untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz, agar waktu dan langkah kaki antum datang ke tempat ini tidak sia-sia. Karena sebagaimana nasihat dari para ulama kita, qayyidul ilma bil kitab, bahwasanya ilmu itu diikat dengan tulisan. Jadi terkhusus kepada emak-emak, jangan arisan di belakang. Ustadznya nyampaikan, emak-emaknya di belakang arisan. Ya, tolong dihargai ilmu yang disampaikan. Beliau telah hadir di sini menyempatkan waktu, maka ini satu kesempatan yang berharga untuk kita benar-benar bisa memperhatikannya. Tapi saya tidak akan memperpanjang pembukaan. Kita langsung saja mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama. Kepada beliau, falyatafadhal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala ketaatan yang dapat kita lakukan, bahkan kehadiran kita di tempat ini adalah murni karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun banyak di antara kita yang ketika menghadiri kajian dia merasa hampa, atau kadangkala dia berpikir terpaksa dia sampai ke tempat ini. Ketahuilah bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Dan ternyata iman itu dapat mati. Iman itu, kita sering mendengar ungkapan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Al-Imam Ahmad menyebutkan iman itu yazid, bisa bertambah sampai ke langit sana. Wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Dan dia bisa berkurang sampai habis. Sampai tidak tersisa dari keimanan itu. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu dapat menjadi usang di dalam hati kalian, seperti usangnya pakaian kalian. Kita tahu, kita kalau pakai baju, terus baju itu dipakai, dicuci, dipakai, kena noda, dicuci lagi. Terkadang kita mencuci dengan bahan yang keras sehingga dia jadi tambah cepat rusak. Dan sebagian pakaiannya sudah dibuang karena dia berpikir pakaian itu sudah tidak layak pakai. Dan iman kita mengalami seperti itu. Ada iman yang sudah tidak layak lagi. Terus apa solusinya? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, fasalullaha an yujaddida imanakum. Kalian memohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Doa itu bermula dari kesadaran kita membutuhkan sesuatu. Maka kita dapat rasakan kalau kita sedang butuh sesuatu sama Allah, kita doa, kita minta sama Allah SWT. Bahkan sholat tahajud, bahkan kita mencari waktu-waktu yang mustajab. Kenapa? Karena kita sedang butuh. Tapi sebagian nggak butuh atau nggak merasa butuh kalau imannya sedang tidak layak pakai. Dia seharusnya memohon kepada Allah
agar diperbaharui keimanannya. Dan di antara cara memperbaharui keimanan setelah kita berdoa adalah hadir di majelis ilmu. Dan usahakan tidak ada hari kecuali kita belajar ilmu agama. Imma dengan menghadiri pengajian, atau dengan mendengarkan kajian, atau dengan membaca kitabullah tabaraka wa ta'ala, membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya. Karena setiap hari Rasulullah SAW selesai sholat subuh, beliau berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap hari, bayangin ya, nggak ada hari tanpa ilmu. Memulai hari dengan memohon ilmu, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan usahakan tatkala mau tidur, 3 hal yang dipinta ini dievaluasi. Dapat nggak? Aku tadi pagi minta ya, ilman nafi'an. Hari ini aku dapat ilmu apa? Boleh jadi berlalu pagi sampai petang sampai malam, kayaknya nggak bertambah ilmuku. Yang kedua, kita minta rizqan thayyiban. Sebagian rizkinya bertambah, tapi ilmunya nggak bertambah. Dan sebagian ilmunya bertambah, rizkinya tetap kayaknya. Yang ketiga, kita bermuhasabah wa amalan mutaqabbala. Kira-kira amalan kita hari ini diterima nggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan cara seperti itu, semoga kita bisa menjaga keimanan kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tema kita hari ini apa Ustaz? Orang tuamu surgamu atau nerakamu? Siapa yang dituju dengan tema ini? Yang memilih tema ini Anda nggak tahu siapa. Yang dituju siapa kira-kira? Jemaah, anak-anak yang masih muda-muda ini, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua? Karena subhanallah, kita semua itu anak. Siapa yang mengaku bukan anak? Karena saya sudah tua, saya bapak-bapak, tetap anak. Engkau nggak lahir tahu-tahu ditemukan di jalan gitu ya, muncul seret. Enggak. Tema ini untuk semuanya. Jadi jangan sampai berpikir tema ini nak rungokno nak, masya Allah. Loh, bapak anak pisan, bapak rungokno pisan. Iya. Karena berapapun umur kita, kita tetap anak. Walaupun bapaknya sudah meninggal dunia. Sama sebagaimana anak kita punya kewajiban berbakti kepada kita, kita pun punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan. Siapa yang disebut orang-orang baik? Abdullah bin Umar mengatakan, innama sammahumullah abraran. Allah menyebut mereka itu, penghuni surga itu, dengan abrar. Orang-orang baik, orang-orang berbakti. Li'annahum barrul aba, karena mereka berbakti kepada orang tua mereka, wal abna, dan mereka berbakti kepada anak-anak mereka. Jadi kewajiban kita berbakti kepada orang tua
setara dengan kewajiban kita berbakti kepada anak-anak kita. Kama anna liwalidika 'alaika haqqa, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, sebagaimana orang tuamu punya hak, kadzalika liwaladika 'alaika haqqa, begitu pula anakmu punya hak. Sebagian orang tua menuntut anaknya berbakti, tapi dia lupa bahwa orang tua punya kewajiban berbakti kepada anaknya. Dan kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Ahibati fillah, semua tahu dengan hak anak-anaknya, dan semoga kita semua tahu ya. Sayangnya kadangkala hal ini tidak diajarkan di sekolah. Kita belajar HAM, hak asasi manusia, itu dikaji di berbagai perkuliahan. Tapi hak anak, Anda nggak tahu, bapak-bapak yang ketika kuliah dulu belajar hak-hak anak ada. Nah, Anda nggak tahu, Anda mau tanya makanya. Kalau bicara kuliah agama mungkin kita diajari, dibahas. Tapi kalau yang kuliah umum ada nggak? Ada. Di pelajaran PPKN ada nggak pelajaran tentang hak-hak anak? Hak orang tua kayaknya ada, berkaitan dengan berbakti kepada orang tua ya, menghormati orang yang lebih tua. Tapi berkaitan dengan hak anak-anak kita, sepertinya nggak dipelajarin. Kemudian hak pasangan kita. Siapa bapak-bapak yang ketika kuliah, lulus kuliah, tahu dengan hak-hak istrinya? Dia mengatakan, alhamdulillah, lulus kuliah, anak tahu dengan hak-hak istri anak. Ada nggak? Jamaah anak tanya beneran ini, jangan antum lihat seperti itu. Dijawab gitu, ada apa enggak? Mungkin sebagian fakultas belajar, sebagian fakultas enggak. Iya, ada yang belajar enggak? Lulus kuliah, dia faham dengan hak-hak istrinya? Enggak. Jadi antum nikah enggak tahu sama haknya istri. Yang penting kasih makan, sudah gitu kan. Sepertinya emak-emak sama. Lulus kuliah, yang kuliah ya, yang lulus SMA, lulus kuliah, juga nggak diajarin tentang hak-hak suami. Kenapa kemudian muncul generasi emak-emak yang mungkin kurang menghargai suami? Sebagaimana muncul generasi bapak-bapak yang kurang perhatian kepada istri. Yang dampaknya anak-anak nantinya. Lu gimana ini suami istri nggak tahu dengan hak-hak mereka, kecuali kalau sudah mau cerai baru belajar apa haknya gitu kan, dituntut cerai baru dia belajar. Ahibati fillah, usahakan jangan memulai sesuatu kecuali kita punya ilmunya. Apapun, mau piara burung, kalau tahu sama burung kutilang antum ya? Insya Allah tahu. Antum piara burung kutilang, antum kasih makan sosis. Berapa hari dia bertahan hidup? Mati itu burungnya. Padahal antum sayang. Enggak Ustaz, yang ana makan ana berikan kepada dia sebagai bentuk kasih sayang. Mati. Jadi nggak hanya pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Sehingga kita tahu bagaimana cara membangun rumah tangga. Dan di situ kita akan tahu cara bagaimana mendidik anak-anak agar anak-anak itu berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana orang tua kita ingin kita berbakti kepada mereka. Ya kalau bicara hak anak ya,
ya dipilihkan ibu yang baik. Ibu-ibu juga memilihkan bapak yang baik. Jangan sembarangan sak nemu nih orang. Kadang-kadang ngelihat ini orang ganteng, insya Allah nak bapakmu ganteng, dengan harapan ibu punya anak yang ganteng dan cantik. Bas, hanya itu yang diinginkan oleh seorang ibu. Padahal hidup itu modalnya nggak ganteng sama cantik, tapi modal hidup itu adalah iman. Makanya Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman. Jadi ini beriman, anaknya beriman. Ya tentunya karena pendidikan orang tuanya. Apa yang akan terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan gabungkan mereka dengan anak keturunan mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, kami nggak akan kurangin amalan mereka. Jadi yang di surga yang tinggi nggak akan turun. Anaknya ada di surga nomor 5, bapaknya di surga nomor 1. Bapaknya nggak diturunin sama Allah, anak yang dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tugas orang tua berat ya. Kalau bicara hak sebelum menikah, hak sebelum anak itu lahir, kemudian hak setelah anak itu lahir ya, dipilihkan nama-nama yang baik, hak pendidikan, hak nafkah. Ada banyaklah hak-hak itu, semoga kita orang tua sudah melaksanakannya. Karena sebelum anak itu ditanya tentang kita, kita dulu sama Allah akan ditanya tentang anak itu. Kita kan kadang-kadang kalau dapat anak durhaka, nah engkau bakal ditanya sama Allah nah, tentang hak-haknya ibu. Ada ibu yang sakit hati seperti itu. Sang anak mengatakan, loh ibu juga akan ditanya sama Allah tentang anak. Dan memang yang akan ditanya dulu ya bapaknya dulu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tuh anak lahir dari rahimmu. Tuh anak lahir dari air manimu. Kok bisa anak itu seperti itu? Maka ditanya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah kepada orang tua. Perintah Allah kepada suami sebelum kepada istri. Kalau sang ayah umpamanya sibuk sehingga tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, maka sang istri bertanggung jawab. Berapa banyak orang tua yang harus kerja keras, yang harus lembur. Istri nggak tahu, anak-anak juga nggak tahu. Anak-anak taunya fulus. Betul anak-anak? Taunya ayah fulus, apalagi yang kuliah. Yang kuliah ini kok akhir bulan, assalamualaikum, ayah fulus kayaknya belum ditransfer ayah. Siap. Ana tadi ke masjid Muhajirin di belakang. Ana lihat bapak-bapak tiduran di masjid. Capek dia kerja. Anaknya nggak tahu, istrinya juga nggak tahu. Mungkin dia tidur di jalanan. Mungkin itu ayah harus bekerja dimaki oleh bosnya, oleh atasannya. Dia bekerja capek, lelah, kemudian dia berikan kepada anaknya, kepada istrinya. Terkadang dia nggak punya waktu untuk mendidik itu anak-anak, tapi tetap bapak-bapak harus mengkhususkan waktu. Kalau engkau nggak punya waktu dan nggak punya ilmu, jangan salah pilih istri. Jangan salah. Maka anak ingat dengan seorang kawan di Surabaya yang mengatakan, anak banyak berbuat kesalahan dalam kehidupan ini Ustaz, tapi alhamdulillah anak nggak salah pilih istri, kata dia. Benar dia pilih istri. Sehingga dia berada dimanapun anak-anaknya benar. Karena ibunya benar. Maka tolong bagi para ibu, ketika suaminya tidak bisa menjalankan tugas ini, jangan kemudian
mengatakan loh suamiku Ustadz, bapaknya Ustadz, sudah jangan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Ketika suaminya tidak bisa menghandle, engkau handle dan engkau dapat pahala gitu. Jangan berpikir itu kan tugasnya suami. Nah, tapi suamimu mengangkatmu sebagai wakil dia di tempat itu. Maka jagalah anak-anak juga dari api neraka dengan cara apa? Allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka. Ya, sama-sama sibuk lah. Bapak-bapak sibuk di luar, ibu-ibu sibuk di rumah, apalagi ibu rumah tangga. Tapi kesibukanmu tolong fokuskan kepada anak-anak ya. Kalau engkau ingin anak-anak berbakti, ya kita yang berbakti dulu sama mereka. Walaupun tidak selalu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Kita dulu mendengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya, kecuali dibawa kelelawar. Antum lihat di rumah ana itu ada buah jatuh terus, ana lihat loh, nggak ada pohon itu di situ. Ternyata ada kelelawar ambil buah di tempatnya orang, tapi makannya di tempat kita. Itu kadang-kadang terjadi sama anak kita. Makanya ketika orang tua ngeliat, ya Allah nak, kok kayak gini kan nak ya. Nggak dalam bayangan orang tua. Ya tadi boleh jadi ada yang bawa gitu. Di sini tugas orang tua lagi bagaimana menyelamatkan supaya itu anak nggak jauh-jauh gitu. Melakukan kontrol kepada anaknya, pengawasan kepada anaknya. Karena yang namanya menjaga ini bukan hanya dikasih tahu, tapi dikasih bimbingan, dikasih pendampingan ya. Karena juga banyak orang tua ya terus terang anak kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang itu punya waktu buat orang-orang. Kapan waktu buat anak-anak? Sampai akhirnya anak nabung duit, anak ngomong insya Allah kita berangkat umroh semuanya. Karena bapaknya biasa bahwa jemaah umroh, bimbing jemaah lagi loh. Ini anak-anak kapan dibawa sama bapaknya? Anak ngomong iya ya. Subhanallah syallah. Maka hendaklah suami istri dalam mendidik anak-anak ini perlu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi ketika sang suami melihat ibunya teledor, ibunya sibuk nemuin tamu, ngobrol sama tamu. Karena emak-emak ini kalau sudah ngobrol lupa sama waktu. Supaya anaknya tidak ganggu, kasih apa? Kasih handphone. Nah, bismillah, sana. Jazakallah khair bu. Masya Allah, seneng anaknya ini kalau ibunya datang. Karena anak itu bebas main handphone. Kesian nih anak. Ketika dia pegang handphone tanpa pendampingan, kesian dia. Karena yang akan lewat, kita nggak bisa kontrol. Anak aja kadang-kadang lewat, na'udzubillah, lewat di beranda anak. Yang kita tidak inginkan dia lewat. Maka begitu pula sang istri memberikan masukan kepada suaminya. Ada mungkin suami-suami yang al-hadirul ghaib ya. Hadir tapi ghaib. Bapaknya ada di sana tapi kok ghaib bapak itu ya. Wujudnya ada tapi tidak dirasakan oleh keluarga. Ada badannya. Lu bapak tidak kemana-mana. Bapak pulang kerja, iya pak. Bapak memang gak kemana-mana, tapi bapak masuk kamar, terus bapak ketawa-ketawa sendiri. Seret ketawa, anaknya ngelihat. Mak, bapak kenapa nak? Itu terjadi al-hadir al-ghaib. Maka jangan marah ketika istri memberikan masukan, karena tujuan kita sama, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam mendidik anak itu butuh kesabaran.
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati kepada kesabaran, sabar. Ada anak yang kadang-kala dikasih tahu sekali nggak mau, dibangunkan untuk sholat sekali, 2 kali, 3 kali, sampai ibunya nyerah. Nggak boleh nyerah. Wis kesel aku, jangan. Dan jangan sampai anak itu mendengarkan ibunya kesel. Jadi dalam bayangan anak, ibuku ini adalah pahlawan gitu, yang nggak pernah kenal capek. Iya, bangunin lagi, terus sabar aja. Adapun kewajiban anak kepada orang tuanya, ini ingat, anak ulangin lagi, bukan bicara yang muda-muda ya, masih anak ya, antum masih anak ya. Nah, bakal jadi bapak nanti insya Allah. Akan berubah nggak pangkatnya ketika jadi bapak? Tetap anak loh, nggak berubah. Walaupun sudah jadi bapak, tetap pangkatnya anak gitu loh. Jangan karena saya sudah bapak loh, tetap anak. Ketika seorang merasa ada perubahan di predikat dia, berbahaya. Anak ketemu seorang ayah yang sepuh, dia mengatakan kepada anak, Syafiq, kata dia, kasih tahu tuh abangmu. Ya, anak punya kawan deket lah. Dia sekarang sibuk sama istrinya, sama anak-anaknya, lupa sama bapaknya. Anak datang kepada dia, bang, ayolah bang, katanya, bapak udah sepuh. Anak sampaikan kepada dia. Apa kata dia? Loh, anak ini sudah bapak-bapak, anak punya istri, anak punya anak punya tanggung jawab. Oh, lihat, lupa kalau dia tetap pangkatnya anak gitu loh. Iya, engkau punya kewajiban berbakti kepada anak-anakmu, membesarkan mereka. Tapi ingat, Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada anak-anak agar berbuat baik kepada orang tua. Tapi Allah nggak mewasiatkan kepada bapak untuk berbuat baik kepada anaknya, karena secara naluri bapak itu sayang sama anaknya. Bapak itu siap tadi untuk lelah, untuk tidur di masjid, tidur di jalanan demi anak-anaknya. Tapi demi orang tuanya jarang. Jarang anak itu berkorban, berjuang demi orang tuanya. Tapi kalau demi anak-anak ya sudahlah, kita tahu semua. Semua orang ketika bekerja, apa kata dia? Ya demi anak-anak, anak-anak mau kuliah, anak-anak terus. Engkau bukan anak, tetap anak gitu. Makanya Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah mengatakan wa qadha rabbuka. Tuhanmu telah membuat sebuah keputusan, sebuah perintah. Alla ta'budu illa iya. Apa keputusan Allah? Engkau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsan. Yang kedua, engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Secara umum, anak itu sejak kecil wajib berbakti kepada orang tua. Tapi kita tahu, anak itu ada yang baligh, ada yang belum baligh. Dan anak yang belum baligh itu penanya malaikat diangkat. Malaikat itu tidak mencatat kesalahan-kesalahan kita ketika belum baligh. Ketika sudah baligh, semuanya dicatat. Cuma memang ada upaya dari orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak itu tetap kecil. Sudah kuliah masih kecil, SMA masih kecil, oh masih kecil. Sudah baligh itu sudah besar. Di negeri kita ada pengadilan khusus buat anak-anak di bawah umur. Pertanyaannya, kapan disebut anak-anak di bawah umur? Jamaah,
Apa ukurannya? Umur kan? Umur berapa? 19, 17? 17. Itu di bawah umur. Sehingga anak-anak itu kadang-kala merasa dia masih, loh saya kan masih di bawah umur. Loh enggak, kamu kawin bisa punya anak. Nah, makanya ketika agama kita menetapkan manusia itu dua umurnya, di bawah umur dan di atas umur. Kapan di bawah umur? Sebelum balik. Nggak dicatat. Dia berbuat salah pun nggak dicatat. Nggak sholat pun anak itu nggak akan dihisap. Orang tuanya yang dihisap. Orang tuanya disuruh nyuruh anak sholat ketika umur 7 tahun kan. Anaknya nggak sholat nggak dihisap. Orang tuanya nggak nyuruh dihisap. Karena orang tuanya sudah balik. Dia sedang melakukan pendidikan, proses pendidikan supaya anak ini sholat. Maka tadi ketika bicara anak itu sudah balik, semua hukum-hukum Islam itu berlaku. Makanya kalau kita membaca syaratnya puasa, syaratnya sholat, syaratnya ini akal, akil, balik. Akil, balik. Haji, akil, balik. Sekarang orang kalau haji umur 15 tahun dan sudah balik, sah nggak hajinya? Sah dia. Maka perintah berbakti kepada orang tua ini buat semuanya sejak kecil. Tapi setelah balik dia lebih wajib lagi untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka jangan berpikir aku masih anak-anak. Kemudian Allah ceritakan imma yablughanna 'indakal kibara. Ini penjelasan tentang fase dalam kebaktian kepada orang tua. Anak-anak muda ini, kita nggak usah bicara anak-anak kita lah. Ketika kita masih muda, kita itu masih butuh sama orang tua. Kita berbaktinya karena takut sama orang tua. Takut nggak dikasih uang, takut dipukul, takut dihukum. Ada ketakutan. Sehingga kita berbakti terpaksa. Seharusnya muslim berbakti, kenapa? Karena Allah nyuruh aku berbakti. Dan kita tahu kebaktian kepada orang tua ini membuka pintu rizki. Kebaktian kepada orang tua ini membuat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau anak-anak bertanya, aku berbakti sama orang tua ini dapat apa? Engkau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Yakin, yakin. Ketika engkau durhaka, walaupun engkau kaya, walaupun engkau sukses. Ini anak-anak, anak kalau bicara anak-anak, anak termasuk anak-anak kan. Ini anak-anak ada perbedaan antara sukses dan kebahagiaan ya. Sukses itu yang dia inginkan dia raih. Dia punya mobil, punya ini. Tapi pasti bahagia atau tidak? Belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia bahagia. Maka Allah mengingatkan, ketika orang tuamu sudah sepuh, ahaduhuma au kilahuma, yang satu atau dua-duanya. Karena kadangkala ada orang tuanya yang laki-laki menikah dengan ibu yang masih muda. Jadi bapaknya ini nikah umur 40 tahun, menikah dengan perempuan umur 25 tahun. Boleh jadi bapaknya yang sepuh duluan, ibunya masih muda, ibunya masih kuat. Allah katakan apabila salah satu dari kedua orang tuamu sudah tua atau dua-duanya, fala taqul lahuma uffin, jangan engkau berkata kepada keduanya kata-kata uff, sebuah ungkapan yang menunjukkan ketidakridhaan, tidak senang. Jangan. Dan Allah sebutkan di ayat ini indaka. Biasanya orang kalau sudah sepuh itu hidup sama anaknya. Dan sebagai kebaktian anak kepada orang tua, engkau kalau tanya, ibumu hidup sama engkau? Jawabnya jangan iya. Tapi jawabnya enggak. Aku yang hidup sama ibuku. Aku yang hidup sama ibuku. Bukan ibuku hidup sama aku. Aku yang hidup sama ibuku. Ibuku ini yang hamil aku.
Ibuku ini yang melahirkan aku. Ibuku ini yang menyusui aku. Dan biasanya ketika orang tua sudah sepuh, dan tadi bahasanya ikut sama anaknya, ya ada perubahan sikap. Orang tuh semakin tua kadang-kala merepotkan. Apalagi sudah sepuh plus sakit. Karakternya berubah. Emosinya tidak stabil. Mudah marah. Sang anak nih merasa, loh, aku iki sing nguripi ibu. Aku yang kerja. Rumahku. Ini bahaya. Sehingga dia lupa dengan ketika dia kecil, siapa yang merawat dia. Maka Allah katakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata apalah ungkapan-ungkapan, jangan gitu. Mungkin kau nggak suka, tapi tahan, sabar. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya, apalagi ngangkat suara. Jangan. Para ulama menyebutkan makna wala tanharhuma, di antara maknanya jangan menghalangi yang orang tua inginkan sedangkan engkau mampu untuk memberikan dan tidak membahayakan orang tua. Buat ibu-ibu nih, mana yang lebih wajib buat suami? Pertanyaan buat ibu-ibu ya. Memberikan nafkah kepada istri atau kepada orang tua? Ibu-ibu, ada mic di sana? Bismillah. Istri, Ustaz. Istri. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak, lebih baik memberikan nafkah kepada istri apa kepada ibu? Ibu-ibu, katanya bapak ibu-ibu. Ya istri kan ibu-ibu juga. Iya, kalau bicara nafkah, istri. Bukan berbakti ya. Bicara nafkah. Nafkah itu apa? Sandang, pangan, papan. Istri yang wajib dikasih. Setelah istri dipenuhi, silahkan engkau bahagiakan orang tua. Istri nggak boleh iri sama suaminya kalau dia sudah memberikan hak istrinya. Ini kalau bicara hak, udah ini hakmu, aku penuhin. Terus sang suami mau memberikan hadiah kepada orang tuanya, ngajak orang tuanya jalan-jalan, apa aja terserah suami. Karena dia anak posisinya, dia sedang punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Tapi kalau nafkah tadi, nafkah wajib, tentunya istri terlebih dahulu. Kenapa? Istri walaupun kaya, suami wajib kasih nafkah. Orang tua kita kalau kaya, kita nggak wajib kasih nafkah. Nggak wajib. Tapi kita kasih hadiah, kita kasih hibah, apa aja boleh. Tapi nafkah enggak orang-orang tua kaya. Nafkah itu tadi ketika dia tidak mampu. Sedangkan istri tetap. Kenapa seperti itu? Karena kita mengambil perempuan itu dari kedua orang tuanya. Dan orang tuanya menyerahkan kepada kita full